Bab 306, Tembakan Chen Chang'an sungguh mengerikan. Qin Siwen dan King Yunfei mengangkat kepala mereka dan melihat kesengsaraan guntur yang mengerikan di langit, wajah mereka juga pucat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan oleh Qin Siwen dan King Yunfei. Sekarang, ini adalah kesengsaraan guntur kenaikan yang sebenarnya sedang dibuat. Belum lagi penguasa alam abadi, bahkan para orang suci dari Dao abadi mungkin tidak dapat menolaknya. Dan Chen Chang'an, apakah dia masih dapat menolaknya? Keduanya menyesal dalam hati mereka. Saya telah mengetahui bahwa kesengsaraan guntur kenaikan sebenarnya mengarah ke 100.000 gunung ini. Maka mereka tidak akan pernah tinggal di 100.000 gunung ini. Sekarang sudah bagus. Bahkan tidak bisa pergi. Jika Chen Chang'an tidak dapat menahan malapetaka guntur yang mengerikan ini, maka mereka tidak dapat menolaknya. Saat itu, semua orang harus mati. Di langit, itulah malapetaka guntur yang sebenarnya sedang terjadi. Boom! Disertai dengan suara keras yang mengguncang bumi. Itu adalah lautan guntur setinggi 1 juta kaki, jatuh dari langit. Hampir dalam sekejap, seluruh gunung 100.000 itu tenggelam, dan hampir seluruhnya berubah menjadi lautan guntur. Kekuatan yang begitu mengerikan membuat banyak pembudidaya jatuh ke tanah karena ketakutan, atau mereka menutup mata dan tidak berani melihat langsung. Yang terlihat hanyalah kekuatan penghancur yang menyilaukan, menakutkan, dan tak terbatas yang tak berujung dilepaskan dengan panik. Laut guntur sejuta zang, kecuali di domain yang tak terkalahkan, dunia luar, tidak tahu berapa banyak pegunungan, berapa banyak gunung yang tenggelam, dan bahkan setiap inci langit, setiap inci ruang, adalah malapetaka guntur kehancuran. Itu sangat mengejutkan. Ada retakan ruang yang rusak di mana-mana, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi bobrok. Perampokan guntur yang mengerikan itu menebas tanah dan membuat pegunungan yang tak berujung berubah menjadi abu, dan bahkan tidak ada 1 inci pun tanah yang utuh. Untungnya, tidak ada makhluk di sekitar sini, dan makhluk-makhluk itu hampir pergi ke 100.000 gunung untuk berkultivasi. Oleh karena itu, meskipun kesengsaraan guntur itu mengerikan, korban yang ditimbulkannya sangat kecil. Boom! Boom, boom, ada ribuan lautan guntur jatuh, kecuali cahaya listrik yang sangat menyilaukan. Mereka tidak melihat apa-apa. Pemandangan ini membuat semua orang ketakutan. Bahkan Bai Yue, Little Tail, Immortal Emperor Yihai, dan Mo Wentian di Gunung Feixian semuanya ketakutan. Mereka tahu kengerian kesengsaraan guntur Ascension. Tapi saya tidak pernah membayangkan itu akan begitu menakutkan. Lautan guntur yang tak berujung menyerang lagi, seperti sungai bintang 9 hari yang jatuh, menghantam 100.000 gunung. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan itu masih menyala-nyala dan menyilaukan, menghancurkan segalanya. Biarkan semua orang, mata mereka kosong, dan tidak ada yang bisa dilihat. Yang bisa saya rasakan adalah bahwa energi penghancur itu menyebar. Semua orang, mereka pikir mereka pasti sudah mati. Sekarang, selain Bai Yue dan beberapa orang, saya khawatir hampir tidak ada seorang pun di 100.000 gunung yang percaya bahwa Chen Chang'an dapat menahan malapetaka guntur yang mengerikan dan tak terbatas ini. Bagaimanapun, kesengsaraan guntur semacam ini benar-benar mengerikan. Tetapi, ketika cahaya yang menyilaukan itu menghilang, semuanya kembali normal. Semua biksu di 100.000 gunung benar-benar tercengang. Saya melihat bahwa mereka semua aman dan sehat, dan mereka tidak terluka sama sekali, apalagi meninggal secara tragis dalam kesengsaraan guntur yang melonjak. Selain itu, seluruh 100.000 gunung Dasan sama sekali tidak rusak. Semua orang tercengang. Mustahil. Kesengsaraan petir Ascensi. On jelas sangat mengerikan,
Apakah itu hanya kepura-puraan? Apakah itu hanya sandiwara? Ini, apa yang terjadi? Kesengsaraan petir yang membubung ini sangat mengerikan. Mengapa aku tidak mati? Di antara kerumunan, wajah Qin Siwen dan Qing Yunfei sangat pucat, dengan ketakutan yang masih ada di wajah mereka. Qin Siwen bergumam, suaranya sedikit bergetar, dan dia melindungi semua istri yang menawan di sampingnya, dan berkata, kesengsaraan petir tadi terlalu mengerikan, bahkan jika saudara perempuanku adalah penguasa negeri dongeng, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Jantung Qing Yunfei berdebar-debar, dan ada perasaan akan sisa hidupnya. Ya, itu mengerikan, tetapi kita baik-baik saja, semua ini pasti ada hubungannya dengan senior itu, mungkin senior itu yang tertembak. Qin Siwen mendengar ini, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan senior benar-benar sangat mengerikan, apakah bahkan kesengsaraan petir yang membubung ini dapat dengan mudah dilawan. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba berseru, "Lihat, itu senior, Swiss. Seketika, biksu yang tak terhitung jumlahnya dari 100,000 Mountains mengangkat mata mereka dan melihat ke langit. Saya melihat sosok berdiri dengan tenang di atas langit. Itu adalah Chen Chang'an, pemain tak terkalahkan di dunia, yang terkenal di daratan Kyushu. Dia saat ini, selama mandi kesengsaraan guntur, semua cahaya ilahi dari kesengsaraan guntur ditelan, dan seluruh tubuh mengalir dengan kecemerlangan para dewa, bersinar terang. Pada saat ini, Chen Chang'an lebih seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Dia kebal terhadap guntur dan malapetaka, dan dia tidak terluka meskipun miliaran petir menghancurkan tubuhnya. Dari awal hingga akhir, semuanya aman dan sehat. Dia luar biasa. Dia seperti peri. Dia tak terkalahkan di dunia. Semua biksu menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, tidak bisa menahan menelan ludah, dan benar-benar tercekik. Tidak ada yang mengharapkan pemandangan ini. Tanpa diduga, malapetaka guntur yang mengerikan yang baru saja terjadi diblokir oleh Chen Chang'an. Mereka dalam keadaan kesurupan dan tidak dapat mempercayainya. Ternyata ini adalah kekuatan sejati para pendahulu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan, dan bahkan lebih mengagumkan. 9 hari terbakar, dan setiap inci ruang adalah sambaran petir. Tanah menjadi semakin hangus, dan ada cahaya guntur tak berujung yang berkumpul lagi dan berubah menjadi lautan guntur lagi. Saat ini, benua Kyushu sedang bertransformasi dan bangkit. Benua itu sangat dekat dengan retakan yang mengarah ke ribuan makhluk abadi. Namun, pada saat yang sama, kesengsaraan guntur kenaikan menjadi semakin mengerikan. Lebih mengerikan, kesengsaraan guntur menjadi semakin intens, dan begitu luas sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya sama sekali. Pemandangan ini seperti pemandangan kepunahan. Hanya Chen Chang'an yang menghadapinya sendirian. Itu membuat kulit kepala terasa mati rasa dan menggigil. Mereka juga semakin menghormati dan memuja Chen Chang'an. Boom! Suara keras yang tak berujung, lautan guntur menenggelamkan dunia. Namun, melihat ekspresi acuh tak acuh Chen Chang'an, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan lautan guntur yang memenuhi langit baru saja terhapus. Senior terlalu kuat. Tampaknya malapetaka guntur yang melonjak ini, di mata Chen Chang'an, seperti anak berusia 3 tahun. Melihatnya mengejutkan banyak biksu. Tapi, kesengsaraan guntur kenaikan belum berakhir. Saat benua Kyushu melambung, kini telah mencapai batas retakan yang mengarah ke ribuan makhluk abadi. Demikian pula, kesengsaraan guntur kenaikan juga telah memasuki tahap yang paling mengerikan. Api bumi, Feng Shui, dan guntur perampokan yang tak berujung, semuanya menebas Chen Chang'an. Ini adalah pemandangan yang menakutkan dunia, seolah-olah membuka dunia. Logam, kayu,
air, api, tanah, dan 5 elemen guntur juga datang ke dunia. Angin bagaikan pedang dewa, gancurkan kehampaan, api berkobar, langit terbakar, air jatuh, bumi tenggelam, urat-urat naik, dan ada emas, kayu, air, api, dan tanah. Ini adalah kesengsaraan guntur yang paling dahsyat. Hanya setelah melewatinya, benua Kyushu dapat benar-benar naik. Kesengsaraan guntur yang mengerikan itu tampaknya telah membuka kehampaan, berevolusi menjadi dunia kecil satu demi satu, jatuh dari 9 langit. Untuk sepenuhnya memusnahkan 100.000 gunung dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Adapun Cencangan, dia menerimanya dengan tenang dan menghadapinya dengan acuh tak acuh. Angin kencang meniup pakaiannya dan rambutnya berkibar. Tetapi dia tidak pernah melihat kepanikan di matanya, dan dia selalu tenang. Dia dengan tenang menghadapi kesengsaraan guntur yang paling menakutkan dan mengerikan di depannya, menenggelamkannya. 100.000 gunung, biksu yang tak terhitung jumlahnya melihatnya dari jauh. Apa yang saya lihat adalah lautan kehancuran yang mengerikan dan mengerikan. Ini membuat mereka tampak ketakutan. Kali ini, apakah senior masih bisa menahannya? Namun pada saat ini, suara Cencangan yang acuh tak acuh dan tenang tiba-tiba datang dari Wang Yangzong yang menghancurkan. Kursi ini berdiri di langit dan bumi. Ia tidak akan mati dan tidak akan hancur. Aku ingin menghancurkan kursi ini hanya dengan kesengsaraan guntur. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku melihat Cencangan muncul. Ia membuka mulutnya dan menarik napas, dan semua miliaran guntur dan gelombang yang tak berujung benar-benar tersedot ke dalam mulutnya. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka, mata mereka melebar, dan ada keheningan yang mematikan. Tidak bisa berkata apa-apa. OMG, ini terlalu mengerikan, terlalu menantang surga. Kesengsaraan guntur benar-benar ditelan oleh senior. Bab 307, lapangan es yang luas menyerap pecahan pedang yang tersisa. 100.000 gunung. Bencana guntur yang mengerikan itu berubah menjadi lautan yang menghancurkan. Belum lagi kehancuran 100.000 gunung. Bahkan jika seluruh benua Kyushu berubah menjadi abu, itu bisa dilakukan. Tapi, badai guntur yang mengerikan. Tapi itu dengan mudah ditelan oleh Cencangan. Ini menumbangkan kognisi semua orang. Itu mengejutkan semua biksu yang hadir. Rasanya seperti ketakutan. Satu persatu, mata mereka terbelalak dan rahang mereka ternganga, penuh keterkejutan pada pemandangan di depan mereka. Penonton terdiam dan terdiam, mungkin karena terlalu mengejutkan. Begitu banyak sehingga mereka tidak berani menarik napas, dan tidak bisa berkata apa-apa. Di atas langit, Cencangan seperti dewa di dunia, menarik perhatian semua orang. Dia cegukan, menelan kesengsaraan guntur dalam satu gigitan membuatnya merasa kenyang. Kesengsaraan guntur belaka tidak lebih dari itu. Itu masih suara acuh tak acuh dan tenang yang menyebar ke seluruh alam tak terkalahkan. Mendengar para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di 100.000 gunung, mata mereka memuja, mengagumi, dan memuja. Ini adalah senior, seorang guru yang tak tertandingi yang berlatih di Gunung Feixian. Dia juga tak terkalahkan. Di alam tak terkalahkan, ada biarawati wanita yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menatap Cencangan dengan terpesona. Mereka bersemangat dan menyaksikan penampilan Cencangan yang tak terkalahkan dengan matanya sendiri. Terutama setelah melihat Cencangan mendominasi dan menelan kesengsaraan guntur yang mengerikan. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menjepit kaki. Lihat basah, senior, kamu benar-benar kuat. Mengesankan, luar biasa. Orang-orang ingin melahirkan monyet untuk para senior. Di Gunung Feixian, Little Tail menatap gurunya dengan bintang-bintang kecil di matanya.
Ya, gurunya benar-benar kuat, dia mengaguminya, dan orang-orang sangat menyukainya. Guru, cepatlah kembali, biarkan Little Tail memegang pahamu erat-erat. Bai Yue juga menatap Chen Chang'an, matanya yang indah mengalir dengan cemerlang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Senior terlalu kuat, sulit dibayangkan bahwa di dunia ini, bahkan di antara ribuan makhluk abadi, akan ada yang menjadi lawan pendahulu. Kaisar abadi Yihai tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, keterkejutan dan kekaguman yang tidak dapat disembunyikan dalam kata-katanya. Adapun di sampingnya, Mo Wentian mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya bersemangat, dan menyembah. Senior Yihai, guru pastilah yang terkuat di dunia ini. Aku pasti akan mengikuti jejak guru dengan saksama dan tidak akan pernah mempermalukan reputasi guru. Setelah melihat kekuatan Chen Chang'an, Mo Wentian telah menetapkan tujuan di dalam hatinya. Dan tujuan ini adalah menjadi lebih kuat dengan Chen Chang'an sebagai tujuannya. Sekarang, kesengsaraan guntur kenaikan semuanya mengarah ke 100.000 gunung. Benua Kyushu sudah melintasi celah itu, dan akan naik ke alam atas dan berubah menjadi wilayah abadi Kyushu. Alam bawah melonjak, tak terhentikan. Kyushu berubah menjadi negeri dongeng, dan dengan adanya Chen Chang'an di sana, itu bahkan lebih terkutuk. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian, dengan kekuatan pikiran-pikiran hebat dari orang-orang besar, loli manis dan manis yang telah berdebu selama berhari-hari. Kamu harus berada di atas panggung. Gunara, Dewa Kegelapan, gelap gulita, muncul. Wilayah abadi Sumi adalah istana bawah tanah yang luas dan tak terbatas, dan penuh dengan keabadian kuno dan keabadian di mana-mana. Tidak seorang pun tahu sudah berapa ribu tahun istana ini ada. Siapa dia, istana bawah tanah yang begitu megah dibangun? Di sini, tampak seperti dunia baru di sisi lain. Ling Bao'er berada di bawah penjagaan es. Embilan biksu batu, Arhat. Siang Wuming menyerahkan peta rute yang ditandai dengan warisan pedang abadi. Istana bawah tanah itu luas, meskipun itu membuat Ling Bao'er merasa sangat gelisah. Namun mengikuti rute sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Tidak ada bahaya yang ditemui. Tentu saja, dia tidak akan ceroboh hanya karena dia dijaga oleh 9 biksu batu. Selalu, mereka tampak berhati-hati, tubuh memiliki kekuatan kekacauan yang mengalir, dan di tangannya, dia memegang pedang peri kekacauan yang diubah oleh kekuatan kekacauan. Dia melirik peta itu, lalu menyimpannya, mata kristal hitamnya yang indah berkedip, dan dia bergumam, suaranya seperti sebuah lagu, manis dan indah. Menurut rute peta, seharusnya di sanalah tempat di mana Dewa Pedang diwariskan. Aku harus mendapatkan warisan dari Dewa Pedang, agar kekuatanku bisa menjadi lebih kuat dan mengejar jejak langkah Tuan. Sudah lama sejak aku meninggalkan Tuan-Tuan. Aku sangat merindukan Tuan-Tuan, dan aku tidak tahu apakah Tuan-Tuan menginginkan Bao'er. Kemudian, tatapan mata Ling Bao'er sangat tegas. Dia berharap untuk mendapatkan warisan Dewa Pedang lebih cepat, sehingga dia bisa kembali ke sisi Tuan lebih awal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Ling Bao'er dan Biksu Batu 9 Arhat menginjakkan kaki di dunia yang putih dan bersalju. Siapa sangka bongkahan es dan salju ini ternyata ada di istana bawah tanah ini. Kehampaan itu tak berujung, langit dan bumi itu luas. Sekilas, ada gletser di mana-mana, salju putih tak berujung, dan angin dingin bagaikan pedang tajam. Di sini terlalu dingin. Bahkan gas yang keluar pun berubah menjadi terak es. Tampaknya menyadari bahaya di tempat ini, 9 biksu batu, Arhat, dengan hikmat melindungi tubuh Ling Bao'er, dengan tangan mereka saling bertautan,
cahaya keemasan di sekujur tubuh mereka, dan melantunkan kitab suci Buddha. Geng cahaya keemasan terbentuk, melindungi Ling Baur di dalamnya. Ini adalah tempat di mana Dewa Pedang diwariskan. Ling Baur menarik napas dalam-dalam, sedikit gugup. Kemudian, dia masuk jauh ke dalam hamparan es yang luas ini. Berjalanlah melewati hamparan es. Tak lama kemudian, Ling Baur menemukan keistimewaan tempat ini dan tampaknya memiliki rasa keakraban. Keakraban ini tidak datang dari dirinya sendiri. Sebaliknya, itu datang dari tubuh pedang kekacauan milik Ling Baur. Ya, di dunia ini, dia merasakan napas tubuh pedang kekacauan. Benar saja, seperti yang dikatakan Wu Ming, tempat ini adalah warisan dari Dewa Pedang. Namun, di padang es yang luas dan tak berujung, di manakah warisan dari peri pedang? Ling Baur tidak mengerti dan tidak tahu. Segera, Ling Baur melihat potongan-potongan es yang membeku dan keras di bawah es dan salju. Sesuatu tampaknya disegel di dalamnya. Biksu 9 batu lohan menembakkan 18 telapak tangan naga penunduk dengan satu tangan, mengusir salju putih dan memperlihatkan es batu yang terkubur di bawah salju dan es. Es batu itu sangat indah dan tembus cahaya, seperti potongan-potongan kristal yang bening dan transparan. Di dalamnya, ada sepotong sisik putih berdarah yang membeku, seolah-olah telah dipotong oleh sesuatu. Potongan baju besi sisik putih ini berukuran beberapa kaki. Melihat Ling Baur tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa potongan sisik putih ini terlalu besar, dan saya tidak tahu makhluk purba apa itu. Itu membuat Ling Baur sulit untuk menyimpulkan seberapa besar pemilik baju besi sisik putih itu. Masuk lebih dalam, Ling Baur melihat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Selain sisik putih, ada juga potongan daging dan darah, jari, tulang, del. Sepertinya ada pertempuran yang sangat mengerikan di sini bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, Ling Baur juga melihat pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pecahan pedang yang patah dibentuk oleh kekuatan kekacauan. Itu bahkan lebih seperti pedang ilahi kekaca. Uan di tangan Ling Baur. Dan ketika tangan Ling Baur menyentuh pecahan pedang yang patah, ada pesan kuno. Benar sekali, ini adalah informasi tentang warisan pedang abadi. Pemilik pecahan pedang patah itu adalah seorang wanita abadi pedang di zaman kuno. Dia memiliki tubuh pedang kekacauan, dan menyebut dirinya sebagai pedang abadi kekacauan. Dia duduk di sini dan meninggalkan warisan. Ling Baur menyerap pecahan pedang patah itu dan mengubahnya menjadi kekuatan kekacauan yang paling murni dan agung, mengalir ke dalam tubuhnya untuk membantunya menjadi lebih kuat. Mata Ling Baur cerah dan bersinar, menatap pecahan pedang patah di seluruh lapangan es. Wajahnya yang lembut dan cantik penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Aku tidak menyangka bahwa pecahan-pecahan ini masih mengandung energi yang luar biasa. Jika aku dapat menyerapnya sepenuhnya, bisakah aku menembus pemurnian dan melangkah ke alam abadi? Mata Ling Baur menyipit sambil tersenyum, melengkung seperti bulan, dia benar-benar imut. Hehehe, jika aku menembus keabadian, Tuan akan sangat senang. Bab 308, Gadis Kecil, aku sudah lama menunggumu. Hari-hari berikutnya, Ling Baur memulai perjalanan mencari harta karun. Saat mencari warisan peri pedang di padang es, dia mengumpulkan pecahan-pecahan pedang patah untuk menyerap kekuatan di dalamnya, dan kemudian menjadi lebih kuat. Karena pecahan-pecahan pedang patah ini semuanya dipadatkan oleh kekuatan sisa tubuh pedang kekacauan. Hanya Ling Baur yang juga memiliki tubuh pedang kekacauan yang dapat menyerapnya. Jika harus beralih ke biksu lain, tidak ada cara untuk melakukan itu. Tanpa diduga, Ling Baur belum mendapatkan warisan pedang abadi, tetapi dia adalah orang pertama yang mendapat kesempatan di sini.
Tanpa disadari, setelah menyerap kekuatan pecahan-pecahan pedang patah itu, basis kultivasi Ling Baur telah dinaikkan ke 9 surga pemurnian, dan ada cahaya pedang kekacauan yang tak berujung di seluruh tubuh, ganas dan menakutkan, dan dilepaskan. Ling Baoer, dia akan menerobos kekosongan pemurnian dan melangkah ke alam rahasia keabadian. Bahkan Ling Baur sendiri benar-benar terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia akan menerobos begitu cepat. Dia tidak berani ceroboh, dia merasakan perubahan dalam dirinya saat ini, dan buru-buru menyilangkan lututnya untuk membuat terobosan. Adapun 9 biksu batu arhat, mereka masih menjaga di sekitar Ling Baur. Esensi abadi yang mengerikan lahir di tubuhnya. Pada saat ini, Ling Baur tidak perlu mencari pecahan pedang yang patah itu. Pecahan pedang yang patah di lapangan es tampaknya dipanggil, dan mereka terbang menuju Ling Baur satu demi satu. Itu berubah menjadi kekuatan kekacauan yang paling murni dan agung dan mengalir ke tubuh Ling Baur. Pergi dan bantu Ling Baur menjadi lebih kuat. Pada saat ini, tampaknya tubuh pedang kekacauan Ling Baur benar-benar pulih, dan itu juga memungkinkannya untuk benar-benar menguasai kekuatan tubuh pedang kekacauan. Pada hari ini, di atas lapangan es, pemandangannya spektakuler, dan pedang itu lahir, ganas dan mengerikan. Pedang itu menunjuk ke Ling Baur. Tampaknya itu membunuhnya di sini. Dan ini adalah kesengsaraan pedang abadi. Inilah yang akan dialami Ling Baur untuk menjadi abadi hari ini. Juga berarti, Dao Xiantong yang diperoleh Ling Baur terkait dengan Kendo. Bagaimanapun, dia memiliki fisik tertinggi, Chaos Sword Body. Dia berhasil menerobos dan melangkah ke alam rahasia manusia. Itu sudah tahap pertama prajurit abadi. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, bintang-bintang kecil muncul di mata Ling Baoer. Ini adalah kekuatan para abadi. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa menerobos para abadi dengan mudah. Guru pasti sangat senang mengetahuinya. Ling Baoer benar-benar ingin berbagi suasana hatinya saat ini dengan sang guru, dan ingin disentuh oleh sang guru dan memujinya dengan senyuman. Tepat ketika Ling Baoer sedang bersemangat dan bahagia, tiba-tiba, ledakan, itu suara yang sangat keras. Di kejauhan, gletser Wanzang benar-benar retak, retakan besar muncul, dan makam kuno berbentuk pedang terungkap. Ada lebih banyak niat pedang kacau tak terbatas yang mengaduk dunia. Itu adalah warisan dari pedang abadi. Mata Ling Baoer berbinar, sungguh mengejutkan. Tanpa diduga, tepat setelah menerobos keabadian, dia menemukan warisan dari pedang abadi. Tanpa ragu-ragu, dia membawa biksu batu 9 lohan ke makam kuno berbentuk pedang. Namun, saat dia mendekati makam berbentuk pedang itu, tiba-tiba, 9 cahaya pedang yang tak tertandingi melesat dari makam kuno itu. 9 biksu batu lohan tidak punya waktu untuk membuat pertahanan apapun, jadi mereka berada di tempat yang berbeda, dan mereka langsung dilenyapkan oleh cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Ling Baoer terkejut. Perubahan yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Kalian harus tahu bahwa biksu batu dan arhat ini kuat dan perkasa, dan mereka sudah menjadi kekuatan alam rahasia surgawi abadi. Sangat mudah untuk mati di bawah cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Tidak peduli apapun, Ling Baoer tidak dapat membayangkannya. Hati Ling Baoer adalah tanda peringatan. Melihat makam kuno berbentuk pedang itu, aku hanya merasa bahwa tempat ini ganas. Jangan tinggal lama-lama. Tanpa memikirkannya, Ling Baoer berencana untuk mundur. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan datang dari makam kuno berbentuk pedang. Segera setelah itu, sebuah suara keras keluar dari makam kuno berbentuk pedang. Tingginya mencapai 100 kaki, bentuknya seperti gunung,
megah dan agung. Ini adalah orangutan berkepala. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut seputih salju, yang masing-masing panjangnya beberapa meter dan tampak padat, berbentuk seperti tombak jarum baja, menutupi permukaan tubuhnya. Mata orangutan itu berwarna merah tua, menatap Ling Baoer, dan mengeluarkan geraman rendah, memperlihatkan mulut penuh taring. Dia mengulurkan tangannya. Telapak tangan raksasa itu menutupi dunia, dan semuanya tidak memiliki cahaya. Orangutan raksasa ini sangat kuat. Bahkan Ling Baoer menerobos keabadian, dengan tubuh pedang kekacauan. Di hadapan orangutan raksasa ini, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi itu menakutkan, mengerikan. Ling Baoer sama sekali tidak bisa lolos dari telapak tangan kera raksasa itu. Itu langsung ditangkap di telapak tangan, dan kemudian telapak tangan itu ditutup. Ling Baoer tiba-tiba dalam kegelapan total. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa. Ling Baoer mengerutkan kening, wajahnya pucat, dia tidak mau berdamai. Memegang pedang ilahi kekacauan, dia menggunakan 9 pedang dugu, yang diajarkan Chen Chang'an padanya, dan terus menyerang. Tapi tetap saja tidak berguna. Itu bahkan tidak bisa mematahkan bulu kera raksasa itu. Kekuatan pertahanan kera raksasa itu benar-benar mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa hal yang mengerikan seperti itu ada dalam warisan pedang abadi. Dalam kegelapan, Ling Baoer tidak menyerah, dan terus menyerang. Berulang kali, ribuan kali. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Saat kegelapan menghilang, cahaya muncul kembali. Dia pucat dan terengah-engah, dan pedang ilahi kekacauan di tangannya remang-remang, seolah-olah akan hancur kapan saja. Terus menembak, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Sekarang dia berada di tengah telapak tangan kera raksasa. Orangutan raksasa ini benar-benar kuat, dan Ling Baoer tidak bisa menahannya. Meskipun dia melancarkan ribuan serangan, dia tidak meninggalkan bekas pedang di telapak tangannya. Membuat Ling Baoer merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Namun saat ini, ketika dia melihat penampilan kera raksasa itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, orangutan raksasa itu telah kehilangan sedikit pun vitalitas. Bentuknya seperti patung es, berlutut di tanah dengan penuh hormat, dengan tubuh yang tinggi dan lurus, dua telapak tangan besar menghadap ke langit, terangkat tinggi. Ling Baoer berdiri di jantung telapak tangan raksasa, melihat ke depan. Saya melihat pedang besar setinggi 10.000 kaki tergantung di antara langit dan bumi. Ini adalah dunia yang kacau, membuat orang merasa sangat luas. Di atas pedang raksasa itu, ada sebuah istana. Ada juga sungai panjang yang mengalir melalui dunia yang kacau ini dan mengalir melalui istana, seolah-olah membentang sepanjang zaman, membentang sepanjang waktu yang tak berujung. Di mana ini? Ling Baoer berkedip, penasaran. Pada saat ini, dari istana, terdengar suara wanita yang halus, dingin dan sombong, seperti gunung dan air yang mengalir, lebih seperti mata air yang jernih di pegunungan. Setelah ribuan nyawa, aku tidak menyangka bahwa Chaos Sword Body masih ada di dunia ini. Gadis kecil, Bengsian telah menunggumu sejak lama. Maaf. Penulis kembali setelah makan hot pot malam ini. Perutnya sakit, sakitnya luar biasa, sakitnya tak terlukiskan, kepalanya pusing, aku tidak bisa menulis lagi, aku harus pergi ke rumah sakit, maaf, hari ini ada 2 shift, dan masih ada 3 shift tersisa yang hanya bisa diganti besok. Aku sangat minta maaf, aku tidak ingin melakukan ini, tetapi ini sangat buruk, dan sakitnya sangat menyakitkan sehingga aku hampir menangis. Bab 309, Domain Abadi Tingkat Lanjut, Sistem sedang ditingkatkan.
Di benua Kyushu, terjadi bencana guntur yang mengerikan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tampaknya semuanya akan menjadi abu, dan semuanya akan menjadi tidak ada. Sekarang, kesengsaraan guntur kenaikan telah terkumpul sepenuhnya di 100.000 gunung. Lawan dengan kekuatan Chen Chang'an sendiri. Dengan cara yang sama, Chen Chang'an tidak mengecewakan para biksu di benua Kyushu. Dia meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kesengsaraan guntur kenaikan tidak menyebabkan cedera padanya. Sebaliknya, mereka dihancurkan berkali-kali oleh Chen Chang'an. Dari awal hingga akhir, Chen Chang'an aman dan sehat. Dan, lihatlah penampilan Chen Chang'an. Bahkan baginya, terlalu sederhana dan terlalu mudah untuk melawan kesengsaraan guntur yang melonjak ini. Hanya dengan mengangkat tangan sejenak, Anda dapat dengan mudah melawan kesengsaraan guntur yang melonjak itu. Tidak peduli seberapa kuat dan mengerikannya kesengsaraan guntur kenaikan itu. Namun, bagi Chen Chang'an, dia menghadapinya dengan tenang dari awal hingga akhir. Setiap kali, ketika Lei Jie jatuh, itu dengan mudah dilawan oleh Chen Chang'an. Pada saat itu, dengan tembakan Chen Chang'an, malapetaka guntur yang melonjak ini tidak akan berdampak pada benua Kyushu sama sekali. Kenaikan benua Kyushu sangat penting. Banyak pembudidaya sedang menonton apa yang mereka lihat di depan mereka. Mereka penuh dengan kegembiraan, dan antisipasi untuk kenaikan daratan Kyushu. Dengan cara yang sama, mereka juga penuh dengan rasa terima kasih, kekaguman, dan rasa kagum kepada Chen Chang'an, yang menolak kesengsaraan guntur yang melonjak. Dia, Chen Chang'an, berdiri di langit, seperti dewa, dengan kecemerlangan ilahi bersinar di sekelilingnya. Dia menolak kesengsaraan petir kenaikan dan melindungi seluruh benua Kyushu. Wajar saja untuk memanggilnya Santo Pelindung Benua Kyushu. Di atas 9 langit, celah tak terbatas itu sekarang melintasi benua Kyushu. Di ujung lain celah itu, ada dunia yang sama sekali baru. Itu adalah alam atas yang diimpikan oleh semua kultivator alam bawah, alam ribuan abadi. Sekarang, kenaikan akan berakhir, mereka benar-benar datang. Dengan perampokan guntur terakhir yang melonjak jatuh, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan memadamkannya. Seluruh benua Kyushu akhirnya berhasil naik dan memasuki alam atas. Segera setelah itu, seluruh benua Kyushu mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Itulah hukum Dao dari domain 1000 abadi. Setelah benua Kyushu bangkit, di bawah hukum Dao, benua Kyushu akan sepenuhnya berubah dan berubah menjadi negeri dongeng. Semua biksu di benua Kyushu dapat dengan jelas merasakan ini. Di bawah nutrisi hukum Dao, biarkan tubuh mereka yang biasa berubah. Dengan cara yang sama, banyak tempat berharga di daratan Kyushu berubah menjadi negeri dongeng. Ada roh peri tipis yang lahir di sini, khususnya untuk Bai Yue. Sebagai pelindung Dao Surgawi di benua Kyushu, dia mendominasi Dao Surgawi. Anda dapat merasakan perubahannya dengan lebih jelas. Jalan surga menyatu menjadi jalan raya, dan setelah itu, Bai Yue dapat menggunakan kekuatan Dao besar di benua Kyushu. Pada saat yang sama, benua Kyushu juga melahirkan asal-usul negeri dongengnya sendiri. Dengan asal-usul negeri dongeng ini, selama Bai Yue punya waktu, dia akan melangkah ke alam rahasia surga dan menjadi penguasa negeri dongeng yang sebenarnya. Itu sudah ditakdirkan. Di antara 100.000 gunung yang kuat, Qin Xiwen dan King Yunfei melihat pemandangan ini dengan bodoh. Tidak tahu harus berkata apa. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kehancuran langit dan bumi yang mengerikan. Demikian pula, Chen Chang'an yang tak terkalahkan juga disaksikan. Pada akhirnya, mereka juga mengalami kenaikan benua Kyushu dan berubah
Menjadi wilayah abadi Kyushu. Semua ini benar-benar mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih iri pada Bai Yue dan Mo Wentian. Chen Chang'an, pria hebat dengan kekuatan yang tak terduga, dengan mudah menyelesaikan kesengsaraan guntur kenaikan. Sulit membayangkan seberapa kuatnya dia. Tetapi Bai Yue dan Mo Wentian dapat memujanya sebagai guru mereka, dan mereka akan memiliki pendukung besar di masa depan. Terutama Bai Yue di sini. Dialah yang mendapat manfaat paling banyak. Bagaimanapun, dia adalah pelindung surga, dan kebangkitan Kyushu lebih tentang dirinya sendiri. Selama wilayah abadi 9 provinsi ini tidak dianeksasi oleh wilayah abadi lainnya. Bulan putih ini, dia ditakdirkan untuk melangkah ke puncak dan menjadi penguasa negeri dongeng. Penguasa alam abadi adalah target yang dikejar oleh banyak Tianjiao. Saat ini, Bai Yue ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam abadi karena dia memeluk pahanya dan memuja Chen Chang'an sebagai gurunya. Bahkan orang suci keabadian, mereka sangat masam dan iri. Terutama Qin Siwen, ketika dia melihat banyak istri mungilnya, dia tiba-tiba merasa tidak harum seperti sebelumnya. Awalnya, dia bereinkarnasi dan dibangun kembali dan datang ke benua Kyushu, tetapi dia membuat janji yang tinggi, mengatakan bahwa dia akan membawa sekelompok istri Xiao Jiao ini untuk terbang bersama. Dan sekarang, tidak sama sekali. Di bawah hukum Dao besar, itu jauh dari sebanding dengan Dao surgawi sebelum benua Kyushu. Dunia berbeda, dan lebih mudah untuk berkultivasi. Lebih mudah untuk menerobos. Untuk menjadi abadi, bahkan lebih mustahil untuk melakukan apapun yang berada di luar jangkauan. Dan ini adalah manfaat besar yang dibawa kepada para biksu oleh Ascension of the Nether. Selain itu, semakin banyak manfaat dari domain abadi masih membutuhkan para biksu ini untuk mengalaminya dengan hati-hati di masa depan. Secara keseluruhan, benua Kyushu hari ini telah berhasil melambung. Itu juga memungkinkan para biksu yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Itu juga membuat para biksu di bagian lain benua Kyushu, mereka akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, jika kesengsaraan guntur Ascension ini terus berlanjut, di seluruh benua Kyushu, berapa banyak orang yang akan mati, mereka tidak dapat membayangkannya. Saat ini, mereka dapat hidup. Tentu saja tidak bisa lebih baik. Mata Chen Chang'an dalam. Dapat dirasakan bahwa medan tak terkalahkan perlahan berubah saat ini. Napas jalan yang menakjubkan mengalir. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan aura Dao surgawi sebelumnya. Tampaknya dunia memang sedang berubah menuju alam abadi. Pada saat yang sama, perintah sistem terdengar di benak Chen Chang'an. Perintah sistem, host saat ini telah menyelesaikan kondisi peningkatan sistem domain tak terkalahkan versi 6.0, dan benua Kyushu saat ini telah berhasil naik dan berubah menjadi domain abadi Kyushu. Perintah sistem, apakah Anda ingin mengonsumsi 20 juta poin domain untuk meningkatkan sistem domain tak terkalahkan versi 6.0? Hadapi perintah sistem. Chen Chang'an secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Tingkatkan. Perintah sistem domain tak terkalahkan saat ini sedang ditingkatkan ke versi 6.0, harap tunggu host. Bab 310, 3000 tentara surga, rencanakan ke depan. Ribuan domain abadi adalah dunia yang sangat luas. Tingkatan di sini sangat jelas, dari lemah hingga kuat, dan dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkatan. Dan perebutan antara para abadi bahkan lebih ganas dan kejam daripada alam bawah. Alam abadi memiliki kekuatan dan kelemahan. Negeri peri yang lemah, itu dapat dianeksasi oleh negeri peri yang lebih kuat kapan saja. Namun sekarang,
benua Kyushu telah melonjak dan berubah menjadi wilayah abadi Kyushu, yang hanya merupakan salah satu wilayah abadi tingkat 1 terlemah di antara ribuan wilayah abadi. Di antara ribuan abadi, dapat dikatakan tidak mencolok. Kenaikannya, tentu saja, belum menarik perhatian para abadi lain di sekitarnya. Selanjutnya, yang dibutuhkan hanyalah para biksu dari benua Kyushu, yang tumbuh dengan mantap dan menjadi lebih kuat. Wilayah abadi surgawi, di antara ribuan wilayah abadi, memiliki peringkat yang sangat tinggi, tetapi itu adalah wilayah abadi tingkat ke-8. Di aula ungu yang megah, bahwa Jiang Qing tidak rela dalam hatinya, menceritakan apa yang terjadi di daratan Kyushu. Ceritakan semua yang Anda ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Apakah itu cara Chen Chang'an yang menantang surga untuk mengendalikan hidup dan mati? Itu juga merupakan negeri dongeng tingkat atas yang luas dan besar di sisi 100.000 gunung di benua Kyushu. Memikirkan penghinaan yang dideritanya di benua Kyushu, sulit baginya untuk menekan amarah di hatinya. Saya tidak sabar untuk segera memasuki benua Kyushu dan membiarkan Chen Chang'an itu membayar harganya. Bahkan lebih penting untuk membuat Chen Chang'an menyesalinya, dan membiarkannya hidup daripada mati. Di aula ungu, itu adalah seorang pria parubaya dengan pakaian ungu dengan tangan di belakang punggungnya. Di seluruh tubuh, energi yang melonjak luar biasa dan menakutkan, membuat orang merasa takut. Akhirnya, Jiang Qing menyelesaikan semuanya. Dia dengan hormat berkata, "Patriark, Nona merindukan seorang pemuda bernama Mo Wentian dari alam bawah, dan bahkan memberinya cincin abadi Dafeng, serta tanah abadi tingkat atas yang luas di sisi itu, dan makhluk abadi misterius di dalamnya. Cara untuk menghidupkan kembali orang mati, keluarga, saya tidak tahu bagaimana menangani masalah ini." Pria berbaju ungu itu tidak berbalik, tetapi berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya kuat dan berwibawa. "Jiang Qing, kursi ini memerintahkanmu untuk memimpin 3.000 tentara surgawi untuk menduduki Kyushu dan menangkap makhluk abadi misterius yang kamu bicarakan." Jiang Qing sangat gembira, "Bawahanku patuh." Kemudian, Jiang Qing ragu-ragu sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Patriark itu, aku tidak mengenal Mo Wentian dari alam bawah, apa yang harus kulakukan dengannya?" "Dibunuh." Jiwa Jiang Qing terkejut dan hatinya sangat gembira. Sesuai perintah, kali ini, dia memimpin 3.000 tentara surgawi, dan dia akhirnya bisa membalas dendam. Sialan Mo Wentian, sialan Chen Chang'an. Tunggu dan lihat saja. Di wilayah abadi Kyushu, ada 100.000 gunung. Pada saat ini, Chen Chang'an, dia berdiri di langit, menarik perhatian semua orang. Banyak biksu yang menatapnya. Sistem versi 6.0 masih dalam tahap peningkatan. Chen Chang'an tidak mempedulikannya, hanya menunggu dengan tenang agar sistem berhasil ditingkatkan. Dan selanjutnya, saatnya bagi Chen Chang'an untuk mengumumkan keberhasilan kenaikannya. Meskipun sistem medan tak terkalahkan sedang ditingkatkan dalam versi 6.0. Namun, itu tidak memengaruhi penggunaan fungsi sistem lainnya. Selanjutnya, Chen Chang'an menggunakan fungsi skor penuh efek khusus. Fungsi ini sangat kuat, meskipun tidak memiliki kekuatan sebenarnya. Ini untuk Chen Chang'an. Memiliki efek yang hebat. Di bawah, skor penuh efek khusus. Suara Chen Chang'an seperti dewa, agung, agung, dan menakjubkan, dan menyebar hampir ke seluruh wilayah abadi Kyushu. Hampir semua biksu di wilayah abadi 9 provinsi dapat dengan jelas mendengar suara Chen Chang'an. Hari ini, benua Kyushu telah berhasil naik dan berubah menjadi wilayah abadi Kyushu. Begitu kata ini keluar, para biksu yang mengkhawatirkan sisa wilayah abadi 9 provinsi penuh dengan kegembiraan saat ini. "Bersemangat,
Satu persatu, terkejut, bersorak, terlalu bersemangat. Benua Kyushu benar-benar melambung. Sekarang, telah berubah menjadi negeri dongeng Kyushu. Semua ini karena bantuan para senior. Sekarang, di alam abadi Kyushu, biksu yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kekaguman pada Chen Chang'an. Saya sangat berterima kasih kepada Chen Chang'an. Juga penuh kekaguman untuk Chen Chang'an. Kemudian, Chen Chang'an berbicara lagi. Meskipun benua Kyushu telah berhasil naik, Anda tidak boleh terbawa suasana dan berkultivasi dengan baik. Jika tidak, ketika Anda menghadapi para dewa dari ribuan dewa, Anda tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, para kultivator itu memahami hal ini, dan ekspresi mereka menjadi serius. Bagaimanapun juga, mereka telah diingatkan oleh Bai Yue, pelindung Dao Surgawi sebelumnya. Aku memberitahu mereka bahwa setelah berhasil naik ke benua Kyushu, aku khawatir mereka akan menderita dan mengalami bahaya dari ribuan makhluk abadi. Meskipun daratan Kyushu telah berhasil melambung, tetapi sedikit kecerobohan akan menyebabkan perang salib dan pencaplokan wilayah abadi lainnya. Begitulah, dengan kekuatan wilayah abadi 9 provinsi saat ini, mustahil untuk bersaing. Jika berhadapan, hanya akhir dari pencaplokan. Begitulah, aku khawatir, wilayah abadi Kyushu hanya akan berakhir di aneksasi. Adapun berapa banyak orang yang akan mati di wilayah abadi Jeoshu pada saat itu, tidak ada yang tahu ini. Bahkan tidak ada yang mengerti. Secara keseluruhan, situasi saat ini tidak optimis. Mata Chen Chang'an sangat dalam. Jangkauan wilayah tak terkalahkannya saat ini, meskipun dibandingkan dengan seluruh wilayah abadi 9 provinsi, terlalu kecil. Tetapi sebenarnya, itu sudah sangat besar, dan jumlah biksu yang dapat ditampung juga menjadi lebih banyak. Jadi, jika lebih banyak biksu dapat datang ke wilayah tak terkalahkannya untuk berlatih, baik untuk dirinya maupun para biksu itu, ada manfaat yang sangat besar. Jadi, pada akhirnya, Chen Chang'an hanya mengucapkan satu kata kepada semua biksu di wilayah abadi 9 provinsi. Jika kalian ingin menjadi abadi secepatnya, maka datanglah ke Gunung 100.000, di sini, kalian dapat menemukan misteri keabadian.